Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang kisah teladan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adila Trisna absen 1, Evanda Fali absen 8, Ingrid Melania absen 14, Nanda Nandina absen 20, Zaskia Diva absen 32. A. Abdurrahman bin Auf. Riwayat hidup singkat. Salah seorang sahabat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, Al-Asyarah Al-Mubasyarah atau 10 yang digembirakan. Pada masa jahiliyah ia dikenal dengan nama Abdan Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah 2 hari setelah Abu Bakar Asy-Siddiq memeluk Islam. Semenjak masuk Islam sampai wafatnya dalam umur 75 tahun, ia menjadi teladan yang utama bagi kaum muslimin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, Abdurrahman bin Auf ikut hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Ia ikut bertempur dalam perang Badar, Uhud, dan peperangan-peperangan yang lainnya. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan masuk surga dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Al-Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercaya Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Beberapa keutamaan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal, yaitu yang ke-8. Beliau bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar. Poin yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Poin yang C, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah padahal Rasulullah SAW masih hidup. Poin yang D, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah SAW ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang dan juga merontokkan sebagian giginya sehingga beliau berbicara dengan cadel. Poin yang E, suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu. Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Bagian F, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 rupiah emas sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah SAW. Sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak menyediakan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Mendengar ini, Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apakah Anda menyediakan uang belanja untuk istrinya? Ya, jawab Abdurrahman. Mereka saya siapkan lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan. Berapa? Tanya Rasulullah. Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabnya. Setelah Rasulullah SAW wafat,
Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin atau para istri Rasulullah SAW. Poin yang G, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah dagangnya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 ekor unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Dan poin yang terakhir, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para pejuang perang Badar. 3. Teladan yang bisa diambil. Abdurrahman bin Auf memiliki watak yang dinamis dan ini nampak menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah pada waktu itu untuk mempersaudarakan dua orang sahabat antara salah seorang muhajirin warga Mekah dan yang lain dari Ansar penduduk Madinah. Orang-orang Ansar penduduk Madinah membagi dua seluruh kekayaan miliknya dengan saudaranya orang-orang muhajirin. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah maupun sesudah wafatnya, terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal berdagang pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya itu ditujukan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata bagi bekal di akhirat kelak. Suatu hari, ia menjual tanah seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikan kepada keluarga Bani Zuhrah, istri Nabi Muhammad SAW dan kaum kafir miskin. Pada hari lain, ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Menjelang wafatnya, ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 400 dinar untuk setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup. Selain pemurah dan dermawan, ia dikenal pula sebagai sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Auf juga termasuk yang zuhud terhadap jabatan dan pangkat. Demikian profil singkat sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dari sejarah singkat tersebut, banyak hal yang perlu kita teladani, di antaranya sikap tolong-menolong, dinamis dalam berusaha, dermawan, serta zuhud dan tidak gila dunia. Sebagai generasi muda Islam, sanggupkah kita meneladaninya? B. Abu Dzar Al-Ghifari. 1. Sebelum masuk Islam. Tidak diketahui pasti kapan Abu Dzar lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal dekat jalur kafilah Mekah Syria. Riwayat hitam masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Nama lengkapnya Jundab bin Junadah bin Qais bin Amr. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar saat itu. Tetapi ia dan pengikutnya hanya merampok orang-orang kaya dan hasil rampokannya dibagi kepada fakir miskin. Kerusakan dan derita korbannya disebabkan oleh aksinya kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya, insyaf dan berhenti dari aksi kejahatan tersebut. Bahkan tak saja ia menyesali segala perbuatan jahatnya itu, tapi juga mengajak rekan-rekannya mengikuti jejaknya. Tindakannya itu menimbulkan amarah besar sukunya, yang memaksa Jundab meninggalkan tanah kelahirannya bersama ibu dan saudara lelakinya. Anis Al-Ghifar, Abu Dzar hijrah ke Najd. Ini merupakan hijrah pertama Abu Dzar dalam mencari kebenaran. Keislaman Abu Dzar bermula dari saudaranya yang bernama Anis Al-Ghifari. Ketika itu, saudaranya baru pulang dari Mekah. Kepada Abu Dzar, Anis menceritakan bahwa ia bertemu dengan seorang Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan agama sama seperti yang diamalkan Abu Dzar, yaitu mewajibkan orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Seperti Abu Dzar, Nabi pembawa agama baru itu sangat mengecam orang yang tidak memperhatikan orang lemah, seperti anak yatim dan fakir miskin. Berita ini memberikan daya tarik yang luar biasa kepada Abu Dzar. Abu Dzar kemudian menuju Mekah. Secara terang-terangan, ia mengucapkan kalimat syahadat di dekat Ka'bah. Suasananya saat itu sangat mencekam dan menakutkan, yang menyebabkan para sahabat takut menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Hal itu disebabkan oleh adanya ancaman dan penganiayaan kaum musyrik Mekah terhadap penganut agama Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, Abu Dzar disiksa kaum musyrik Mekah sampai tubuhnya berlumuran darah. Setelah menyatakan keislamannya,
ia kembali ke kampung halamannya dan mengajak sanak keluarganya dan kerabat dekatnya masuk Islam. Beberapa bulan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Abu Dzar membawa rombongannya dari kabilah Ghifar dan Aslam ke Madinah. Mereka menyatakan sumpah setia kepada Nabi. Ia termasuk Ahl al-Suffah, yaitu sekelompok sahabat yang tinggal di serambi Masjid Nabawi yang senantiasa beribadah, zuhud dari dunia dan miskin. Di kalangan Sufi, Abu Dzar dipandang sebagai perintis gaya hidup Sufi. Sepanjang hidupnya, dia memilih hidup dalam kekafiran. Meskipun punya peluang untuk hidup kaya, bagi Sufi, kekafiran menduduki derajat tinggi di jalan kebenaran dan orang fakir sangat mereka hargai. Mereka merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu awniya'a minat ta'affuf. Artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Di kalangan ahli hadis, Abu Dzar dikenal sebagai perawi hadis. Ia meriwayatkan 281 hadis Nabi SAW. 31 hadis diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 1904 sampai 256 Hijriah atau 810 sampai 870 Masehi, dan Muslim 202 atau 206 sampai 261 Hijriah atau 817 atau 821 sampai 875 Masehi dalam kitab sahihnya. Kematian Abu Dzar persis seperti yang diprediksi oleh Rasulullah SAW di Rabazah. Engkau datang sendirian, engkau hidup sendirian, dan engkau akan mati dalam kesendirian. Tetapi serombongan orang yang soleh dari Irak kelak akan mengurus pemakamanmu. Sebelum Abu Dzar wafat, istrinya terlebih dahulu meninggal dunia. Ketika hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia berpesan kepada anaknya, "Pergilah ke atas bukit, di sana ada orang Irak yang akan mengurus penguburanku. Sampaikan kepada mereka, jangan kafani aku dengan kain yang dibeli dari upah pegawai pemerintah." Pelayanan duafa dan pelurusan penguasa. Semasa hidupnya, Abu Dzar al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum mustad'afun. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar pada masa jahiliyah merampok kafilah yang lewat. Abu Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap kali merampok orang-orang kaya, namun hasil dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Kebiasaannya menyayangi kaum lemah ini tidak berhenti ketika sudah memeluk Islam. Ada suatu riwayat ketika pasukan muslim berhasil menaklukkan Mesir, Abu Dzar menjadi salah satu sahabat yang berperan. Untuk itu, atas jasa tersebut Abu Dzar dan sahabat-sahabat yang lain mendapat bagian sebidang tanah di Mustaq. Akan tetapi, tanah bagiannya tersebut ditinggalkannya dan ia lebih memilih tinggal di Hijaz. Keteguhannya dalam membela kaum lemah menjadi ciri khas corak perjuangan Abu Dzar al-Ghifari. Hingga suatu saat ia tidak sepakat kepada kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang akan mendirikan Bait al-Mal atau perbendaharaan negara guna mengurus harta umat Islam atau mal al-muslimin. Karena dikhawatirkan akan terjadi perampasan harta umat Islam dengan dalih untuk harta Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat berkunjung ke Damaskus pada tahun 32 Hijriah atau 652 Masehi, Abu Dzar menyaksikan Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan sedang membangun istana hijaunya, Al-Hisra, yang megah. Abu Dzar berkata kepada Muawiyah,
Kalau engkau membangun istana dengan hartamu, itu berlebih-lebih. Kalau engkau membangun dengan harta rakyat, engkau berkhianat. Keberanian dan ketegasan sikap Abu Dzar ini mengilhami tokoh-tokoh besar selanjutnya, seperti Al-Hasan Basri, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, dan lainnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dengan 7 wasiat, yaitu 1. Mencintai orang miskin. 2. Lihatlah orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. 3. Menyambung silaturahmi. 4. Perbanyaklah ucap la haula wala quwata illa billah. 5. Berani berkata benar meskipun pahit. 6. Tidak takut celaan ketika berdakwah di jalan Allah. Dan 7. Tidak meminta-minta.